Jumpa lagi di tukang pijit komputer. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara recovery data ya. Jadi ini ada user kasusnya itu harddisknya partisinya hilang ya ini. Seperti contoh ini. Yang drive A itu padahal itu 1 TB. Tapi kapasitasnya 0%. Coba kita cek. Ini di disk management. Nah, itu yang drive A itu 1 TB ya, 1 TB tapi nggak ada isinya atau kosong. Oke, tutorialnya ini saya pakai software dari Asus ya. Langsung saja kita download. Sebelumnya saya sudah download beberapa software, tapi pas proses recovery-nya kita harus bayar ya, berbayar, intinya berbayar. Jadi saya nyari-nyari lagi itu ketemu ini Asus data recovery. Filenya ISO WinPE ya. Jadi kita buat booting nanti kalau saya sih pakai flash disk atau hard disk bisa. Coba kita restart. Buatnya itu seperti kayak buat instalan di flash disk. Kalau saya sih pakainya software di flash disknya itu Ventoy, jadi lebih enak ya. Tinggal kalau sudah jadi flash disknya masih sisa kapasitas, tinggal ISO yang bootable itu kita kopikan saja, nanti sudah otomatis bisa. Kayak Windows, kayak ini Linux bisa juga. Kayak ini tadi Asus yang data recovery juga bisa. Oke, setelah kita booting di flash disk tadi, langsung kita pilih yang Asus tadi. Tampilannya seperti ini. Ya mirip-mirip kayak Windows sih sebenarnya. Nah, ini kita pilih yang itu, yang hard disk ya, hard disk. Nah, kita cari yang 1 TB tadi, yang drive E kalau saya tadi, tapi yang kapasitasnya yang 1 TB tadi. Kita klik saja. Oke. Semakin besar kapasitas harddisknya yang mau direcovery, otomatis nanti proses recovery datanya pasti juga lama. Ini sudah beberapa folder bisa kita lihat. Kalau prosesnya sudah sampai ke 100%, nanti kita tinggal centang mana saja folder-folder atau data kita yang mau kita recovery. Jadi seperti ini. Oke, masih proses, lumayan lama, tapi nggak apa-apa asal data bisa kembali. Menunggu pun tidak masalah ya, yang penting datanya bisa kembali ya, seperti ini. Masih proses lama, kita bisa tinggal ngopi-ngopi dulu atau tinggal kerjaan yang lain.
tinggal kita centang yang mau kita recovery. Kebetulan ini tadi saya recovery-nya banyak, jadi harddisk yang untuk backupnya itu nggak cukup ya, jadi saya pakai 2 harddisk. Kita tinggal klik recovery lalu pilih destinasi atau lokasi di mana kita mau meletakkan hasil recovery datanya. Tinggal kita save ya. Nanti otomatis dia membuat folder dengan tanggal pas kita recovery. Tinggal kita save. Prosesnya juga lumayan lama, tergantung berapa kapasitas, berapa giga data yang di recovery. Oke, kita cek setelah di recovery, kita restart saja lalu kita coba cek lagi. Nah, ini yang ini masih error tapi data udah ke backup di C ya, di recovery di C. Karena ini ada 2 harddisk ya, yang satu NVMe, yang satu harddisk. Ini foldernya, ini data-datanya. Nanti kita coba buka salah satu data, masih aman atau tidak. Ini datanya banyak sekali. Coba kita buka salah satu data. Kita buka PDF ini. PDF ternyata masih bisa dibuka ya. Nah, ini. Karena C-nya tadi kan hampir penuh ya. Ya, terus yang yang harddisk yang error tadi, partisinya kita partisi ulang untuk memindah data hasil recovery, kita kembalikan ke drive E. Ini yang 1 tera. Kalau saya pakai mini tool partisi magic, jadi lebih enak ini. Kita partisi yang 1 tera tadi, paling kita buat 2 partisi saja. Ini yang 1 tera kita delete saja, lalu kita create lagi, kita bagi 2. Juga kita create, kita apply, yes, tinggal tunggu prosesnya. Oke, proses sudah selesai. Partisi yang tadi rusak sudah kita partisi ulang, lalu data yang sudah kita recovery kita kembalikan ke drive E yang sekarang udah menjadi D sama E ya. Jadi 2 partisi, tadinya cuman 1 tera 1 partisi, kita buat jadi 2 partisi. Kita rename saja atau kita format, kasih nama biar lebih enak. Oke, tinggal kita copy data hasil recovery, kita copy di partisi baru yang kita buat tadi.
Oke, semua saja tinggal kita copy, lalu kita pastekan di sini. Tinggal kita tunggu prosesnya sampai selesai backup datanya atau pemindahan datanya. Oke, kita tinggal tunggu proses pemindahan datanya sampai selesai. Sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat.